Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang merancang dan mengelola jasa. Merancang dan mengelola jasa merupakan aktivitas dalam menciptakan, menyusun, dan menyampaikan serta memastikan kualitas layanan agar mampu memenuhi kebutuhan, harapan, serta kepuasan pelanggan. Fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana layanan itu dibuat, diberikan, dan juga dikelola secara berkelanjutan. Merancang jasa adalah aktivitas untuk menyusun dan memformulasikan bagaimana suatu layanan akan beroperasi, mulai dari konsep, proses pelayanan, bentuk interaksi dengan pelanggan, hingga bukti fisik yang mendukung pengalaman layanan. Maksudnya di sini yaitu merancang jasa, pemahamannya merupakan sebuah proses perencanaan yang dilakukan sebelum layanan diberikan kepada pelanggan. Fokusnya adalah menciptakan pengalaman layanan yang konsisten, efektif, dan memuaskan. Menyusun dan memformulasikan bagaimana layanan akan beroperasi, berarti perusahaan menentukan apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, bagaimana layanan tersebut diberikan, siapa yang terlibat dalam penyampaian layanan, standar kualitas yang harus dipenuhi. Mulai dari konsep jasa adalah gambaran dasar mengenai nilai yang diberikan kepada pelanggan, misalnya jasa kebersihan rumah, jasa konsultasi, dan lain-lain. Proses pelayanan mencakup alur langkah demi langkah bagaimana layanan disampaikan. Kemudian bentuk interaksi dengan pelanggan ini berkaitan dengan bagaimana pegawai atau sistem perusahaan berkomunikasi dan berhubungan dengan pelanggan. Tujuan merancang jasa, satu, agar layanan mudah digunakan dan dipahami pelanggan. Tujuan utama perancangan jasa adalah memastikan layanan dapat digunakan dengan mudah oleh pelanggan, mencakup proses yang sederhana dan tidak membingungkan, termasuk juga petunjuk yang jelas dan juga minimnya hambatan sehingga pelanggan merasa nyaman saat menggunakan jasa. Dua, menciptakan pengalaman pelanggan dengan konsisten. Perancangan jasa bertujuan agar setiap pelanggan mendapatkan kualitas layanan yang sama, tidak tergantung pada siapa petugasnya atau kapan mereka datang. Berarti ada standar produser pelayanan yang jelas, di mana karyawan dapat memberikan pelayanan dengan cara yang seragam. Juga terdapat output layanan yang stabil dari waktu ke waktu, sehingga dapat menghasilkan pelanggan dapat mempercayai brand karena pengalaman mereka tidak berubah-ubah. Tiga, memastikan proses pelayanan efisien dan efektif. Merancang jasa juga untuk memastikan bahwa proses internal berjalan lancar dan tidak membuang waktu, tenaga, atau biaya. Ini meliputi mengurangi aktivitas yang tidak perlu, menggunakan sumber daya secara optimal, mempercepat waktu pelayanan tanpa mengurangi kualitas. Nah, dampak yang terjadi yaitu operasional akan lebih hemat, layanan lebih cepat, dan pelanggan akan lebih puas. Empat, menambah nilai atau value bagi pelanggan. Desain pelayanan yang baik akan mampu memberikan manfaat lebih dari sekedar kebutuhan dasar pelanggan. Misalkan layanan tambahan yang membuat pelanggan merasa dihargai. Kemudian juga kenyamanan, kecepatan, atau fitur ekstra yang meningkatkan pengalaman mereka. Kemudian juga solusi lengkap yang memberikan kepuasan lebih tinggi dibanding kompetitor. Jadi layanan bukan hanya berfungsi, tetapi memberi nilai lebih sehingga pelanggan merasa memilih layanan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Elemen dalam merancang jasa yang pertama yaitu konsep layanan atau service konsep. Konsep layanan ini merupakan gambaran dasar tentang apa yang ditawarkan kepada pelanggan dan manfaat utama yang ingin diberikan. Ini seperti janji layanan yang menjadi identitas dan nilai jual sebuah jasa. Contohnya seperti jasa ojek online yang menjanjikan transportasi cepat, mudah, dan terjangkau. Sehingga pada konsep layanan dapat memastikan semua orang dalam organisasi dapat memahami esensi layanan yang diberikan. Dua, proses layanan atau service proses. Proses layanan merupakan sebuah alur aktivitas dari awal sampai akhir yang dialami pelanggan ketika menggunakan layanan. Ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan pelanggan dan penyedia jasa. Tujuannya yaitu agar layanan dapat berjalan jelas, terstruktur, tidak membingungkan, dan memberi pengalaman yang konsisten. Tiga, people atau orang.
People biasanya mencakup semua pihak yang terlibat dalam memberikan layanan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Orang sini adalah elemen penting karena interaksi manusia sangat menentukan kepuasan pelanggan. 4. Bukti fisik. Bukti fisik ini adalah elemen nyata yang dilihat atau dirasakan pelanggan yang membantu mereka menilai kualitas layanan. Karena jasa itu sifatnya tidak berwujud, bukti fisik menjadi wujud dari kualitas layanan. Contohnya seperti seragam karyawan yang rapi, desain interior ruangan yang bersih dan profesional. 5. Sistem pendukung atau support system. Sistem pendukung adalah segala fasilitas, teknologi, SOP, dan alat yang memungkinkan layanan dapat berjalan efisien, konsisten, dan lancar. Contohnya seperti sistem reservasi online. Contoh lain seperti jaringan internet, lalu juga mesin, alat kerja, dan lain-lain. Tanpa sistem pendukung yang kuat, pelayanan mudah mengalami gangguan dan tidak memenuhi harapan pelanggan. Mengelola jasa adalah proses memastikan layanan berjalan sesuai standar, berkualitas tinggi, dan selalu ditingkatkan mengikuti kebutuhan pelanggan dan perubahan lingkungan. Memastikan layanan sesuai standar, maksudnya di sini perusahaan harus memiliki prosedur, SOP, atau pedoman sehingga pelayanan diberikan dengan cara yang sama, tidak berubah-ubah, dan sesuai aturan. Contohnya waktu pelayanan harus sesuai dengan target. Misalkan seperti proses check-in hotel 5 menit maksimal. 2. Menjaga kualitas pelayanan tetap tinggi. Mengelola jasa berarti memastikan layanan dilakukan dengan ramah, cepat, akurat, dan memuaskan. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa karyawan memahami tugasnya, fasilitas pendukung berfungsi dengan baik, kesalahan layanan diminimalkan. 3. Menyesuaikan dan meningkatkan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan selalu berubah. Mengelola jasa berarti terus melakukan perbaikan agar layanan tetap relevan dan sesuai harapan konsumen. Contohnya seperti menambah layanan online, mempercepat proses digital, menambah metode pembayaran baru. 4. Menyesuaikan layanan dengan perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis bisa berubah karena teknologi, kompetitor, tren baru, atau regulasi pemerintah. Manajemen jasa harus responsif terhadap perubahan ini. Contoh seperti restoran menambah layanan delivery saat tren pesan antar meningkat. 5. Mengelola interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Dalam jasa, pelanggan ikut terlibat secara langsung. Pengelolaan jasa dapat memastikan interaksi ini berjalan lancar, sopan, dan profesional. Contohnya seperti customer service harus ramah dan mampu menangani semua keluhan konsumen. Fokus utama dalam mengelola jasa, yang pertama yaitu manajemen kualitas layanan, menjaga pelayanan sesuai dengan standar, seperti responsiveness, reliability, tangibility, empathy, assurance. 2. Manajemen permintaan dan kapasitas, yaitu mengatur jumlah pelanggan dan kemampuan dalam penyediaan layanan. Misalkan adanya antrean, kemudian juga pada jam sibuk. 3. Manajemen hubungan pelanggan. Membangun hubungan jangka panjang melalui komunikasi, penanganan keluhan, layanan purna jual. 4. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Menjamin frontliner memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan standar layanan. 5. Pengendalian proses layanan. Dengan memastikan SOP dipatuhi, proses berjalan efisien dan mengurangi kesalahan layanan. 5. Pengendalian proses layanan. 6. Inovasi layanan. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, menambah fitur baru, mengadopsi teknologi, dan mengikuti tren. Alasan mengapa merancang dan mengelola jasa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran jasa. Merancang jasa dapat memastikan layanan yang jelas, terstruktur, dan memberikan pengalaman baik kepada pelanggan. Sedangkan mengelola jasa itu dapat memastikan layanan berjalan konsisten, berkualitas, serta terus berkembang mengikuti kebutuhan pelanggan. Persaingan. Kedua aspek ini membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang unggul, membangun kepercayaan pelanggan, dan mencapai keunggulan bersaing. Kategori bauran jasa. Yang pertama, barang
Kategori bauran jasa: 1. Barang berwujud murni, terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. 2. Barang berwujud yang disertai jasa. Semakin canggih secara teknologi, produk generik seperti mobil dan komputer, penjualan akan semakin tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertainya. 3. Campuran. Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. Misalkan seperti orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan ataupun layanan yang baik. 4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat moda atau pesawat terbang untuk merealisasikannya, tetapi produk utamanya adalah jasa. 5. Jasa murni. Contohnya penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Karena bauran barang dan jasa yang berbeda-beda ini, sulit untuk melakukan generalisasi tentang jasa tanpa mencari perbedaan lebih lanjut. Namun beberapa generalisasi dapat digunakan. Karakteristik jasa: 1. Tidak berwujud. Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, ataupun dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Perusahaan jasa dapat berupaya menunjukkan mutu layanan mereka melalui bukti fisik dan presentasi. 3. Bervariasi atau variability. Karena bergantung pada siapa yang memberikannya serta kapan dan di mana diberikan. Jasa sangat bervariasi sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengambil 3 langkah dalam rangka mengendalikan mutu. Langkah 1, berinvestasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Langkah 2, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi tersebut. Langkah 3, memantau kepuasan pelanggan. 4. Tidak tahan lama atau perishability. Jasa tidak dapat disimpan. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang lebih baik antara permintaan dan penawaran. Pemasaran holistik untuk jasa. 1. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. 2. Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Terpenting yang dapat dilakukan Departemen Pemasaran adalah menjadi luar biasa cerdik dalam mengarahkan semua orang lain dalam organisasi tersebut melakukan pemasaran. 3. Pemasaran interaktif menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien, karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya saja seperti apakah pembedahan tersebut berhasil, tetapi juga berdasarkan mutu fungsionalnya. Misalnya, apakah dokter bedah tersebut menunjukkan perhatian dan dapat membangkitkan keyakinan konsumen atau klien. Teknologi memiliki kekuatan besar untuk membuat pekerjaan jasa menjadi lebih produktif. Mengelola mutu kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Jika karyawan-karyawan eceran merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau saling berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Pelanggan menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman masa lalu, cerita dari mulut ke mulut, dan iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Jika harapan yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan, maka pelanggan akan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan mereka, maka mereka akan cenderung menggunakan penyedia tersebut. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi 5 kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam proses jasa. 1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pengurus rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien menginginkan makanan yang lebih baik, tetapi pasien mungkin lebih memikirkan daya tanggap dari perawat. 2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan pelanggan,
atau pasien, tetapi tidak menetapkan standar kinerja. Pengurus rumah sakit mungkin meminta perawat memberikan layanan yang cepat tanpa menguraikan dengan sangat jelas. Tiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa, di mana karyawan mungkin kurang terlatih, tidak mampu atau tidak mau mematuhi standar, atau mungkin dihadapkan pada standar yang saling bertentangan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Empat, kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Harapan-harapan konsumen dipengaruhi pernyataan yang dikeluarkan perwakilan dan iklan perusahaan. Jika brosur rumah sakit memperlihatkan kamar yang indah, tetapi pasien tiba dan menemukan kamar yang tampak murahan dan kotor, komunikasi eksternal telah melenceng jauh dari harapan konsumen atau pasien. 5, kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu kualitas tersebut, di mana dokter mungkin tetap mengunjungi pasien untuk menunjukkan kepeduliannya, tetapi pasien menafsirkan hal ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. 5, penentu mutu jasa. 1, keandalan merupakan kemampuan di dalam melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. 2, daya tangkap, di mana kesediaan dalam membantu pelanggan dan juga memberikan jasa dengan cepat. 3, jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka dalam menyampaikan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. 4, empati, yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan juga secara khusus kepada masing-masing pelanggan. 5, benda berwujud, penampilan seperti fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan bahan komunikasi. Sejumlah merek yang sangat kuat di dunia ini adalah jasa, yaitu jasa keuangan seperti Citibank dan lain-lain. Sejumlah rumah sakit mendapatkan reputasi mega merek karena terbaik di bidangnya, seperti Mayo Clinic dan Sloan Kettering. Seperti sejumlah merek lain, merek jasa harus terampil mendiferensiasi dirinya dan menyusun strategi merek yang memadai. Mendiferensiasi jasa, di mana para pemasar jasa sering mengeluhkan karena sulit mendiferensiasi jasanya. Jika para pelanggan menganggap layanan sebagai penyedia jasanya dan sangat peduli pada harga, tetapi tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan beberapa cara. Mengelola merek jasa. 1, mendiferensiasi jasa, di mana para pemasar jasa sering mengeluh karena sulit mendiferensiasi jasanya. Jika para pelanggan menganggap layanan sebagai cukup homogen, para pelanggan tersebut tidak terlalu peduli pada siapa penyedia jasanya dan sangat peduli pada harga. Tetapi tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan beberapa cara. 2, menyusun strategi merek jasa. Penyusunan strategi merek jasa memerlukan perhatian khusus atas pemilihan unsur merek, penetapan dimensi citra, dan perancangan strategi pemerekan. 3, strategi jasa purna jual. Kualitas departemen-departemen pelayanan pelanggan sangat berbeda-beda dalam menyediakan layanan. Sebagian besar perusahaan bergerak melalui beberapa tahap. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.